warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anakku, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Darangdan yang di dalamnya calon peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Darangdan. Mohon maaf ya anak-anakku, kalian masih calon peserta didik. Secara de facto, faktanya kalian sudah masuk ke SMA Negeri 1 Darangdan. Tapi secara de jure, secara hukum kalian belum totalitas masuk ke SMA Darangdan. Kenapa? Momen masa pengenalan lingkungan sekolah ini salah satu ajang kalian masuk secara kafah keseluruhan ke SMA Negeri 1 Darangdan. 3 hari kalian melaksanakan MPLS ya. 1 hari aja kalian tidak melaksanakan MPLS, peluang kalian jadi anggota atau jadi siswa SMA Negeri 1 Darangdan peluangnya bisa tergeser. Salam lagi, 3 hari kalian melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah dengan kondisi pandemi COVID-19. Jadi jangan mentang-mentang kalian tidak melaksanakan MPLS di sekolah, terus kalian di rumah, terus kalian main-main. Paham ya? Lagi, laksanakan MPLS ini dengan maksimum. Materi-materi yang disampaikan oleh seluruh Bapak Ibu guru narasumber itu akan buat kalian. Yang perlu digarisbawahi oleh kalian, tahun-tahun yang lalu kakak kalian mungkin yang sekarang kelas 11 MPLS-nya di sekolah itu lebih maksimum karena kalian bisa melihat. Ini kayak sekarang aja, siapa nih yang lagi ngobrol, yang lagi ngomong nih ngerti materi? Bapak yang tadi disampaikan mungkin yang belum perkenalan ya. Nama Bapak Nanang Suwarna. Mata pelajarannya yang diampu di SMA Darangdan yaitu Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau guru olahraga. Selain guru olahraga, Bapak dikasih tugas oleh pihak sekolah sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan yang di dalamnya itu mengurus anak-anak yang memang punya potensial, punya kemampuan berlebih dibanding anak-anak yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian punya masalah dan lain sebagainya boleh konfirmasi dengan Bapak. Yang jelas segala kegiatan-kegiatan yang sangkut paut dengan kalian itu nanti Bapak harus mengetahui. Itu mungkin tambahan untuk Bapak ya, selain guru olahraga sebagai wakil kesiswaan. Balik ke permasalahan yang tadi, bahwa di SMA Darangdan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini karena memang lagi pandemi COVID. Hati-hati anak-anakku, kalau kebetulan Bapak nggak pakai masker kan, Bapak karena memang di video ini pada saat nanti berhubungan dengan kalian nanti besok lusa, selama belum ada instruksi dari pemerintah bebas COVID, bebas pandemi COVID ini, kita wajib pakai masker, cuci tangan, ambil jarak dan lain sebagainya. Tapi karena memang begini video, Bapak nggak pakai masker ya. Bapak punya loh maskernya. Ini masker SMA Darangdan ya. Dipakai nanti. Tapi banyak lagi yang lain modelnya. Yang selanjutnya, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang dampak daripada narkoba. Nah, ini yang narkoba ini sudah jadi informasi umum. Bahkan mungkin ini PR buat seluruh rakyat Indonesia, termasuk pemerintah negara Republik Indonesia. Kalian kenapa harus disampaikan tentang dampak narkoba ini? Karena kalian sebagai tulang punggung, pondasinya negara ini bisa kuat itu adalah adanya di anak sekolah. Kalau anak sekolahnya kuat, kalau anak sekolahnya sehat, kalau anak sekolahnya berpotensial, insya Allah negara ini tidak akan runtuh, tidak akan dijajah oleh negara-negara lain. Tapi kalau pemuda-pemudinya, anak sekolahannya tidak kreatif, bahkan masuk ke narkoba, kita tunggu besok lusa apa akan terjadi. Untuk itu anak-anakku, kenapa di MPLS ini harus dimasukin ke materi tentang narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Nanti lebih panjang ya, cuma biar tahu dulu, Bapak hanya menyampaikan sepintas aja, dan ini kejadian fenomena yang ada di diri kalian. Apalagi sekarang kalian udah masuk ke SMA ya, mungkin pernah dengar di SMP-nya atau di MTS-nya ada anak yang kena narkoba dan sebagainya. Nah, hati-hati buat kalian.
Bahkan terutama untuk laki-laki ya. Kenapa banyak kejadian kaum laki-laki? Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan pun sekarang udah terjangkit dengan narkoba ini. Bahkan sekarang ada namanya BNN. Apa cuy itu BNN anak-anak? Itu posisinya ada di nasional, Badan Narkotika Nasional, yang di dalamnya itu memantau atau memperhatikan gejala-gejala yang ada di masyarakat, terutama mungkin kalau di Indonesia, misalnya di Jakarta atau di Bandung dan lain sebagainya. Jadi BNN, Badan Narkotika Nasional, itu tingkat nasional, seluruh Indonesia. Ada namanya BNP, Badan Narkotika Provinsi, itu bagiannya di wilayah provinsi. Misalnya di Jawa Barat, misalnya di Bandung. Ada BNK, Badan Narkotika Kabupaten atau kota. Jadi ada turunannya sampai ke bawah. Kenapa sampai ini dibentuk badan-badan begini? Karena apa? Indonesia termasuk yang dikhawatirkan ke narkoba. Kalian pernah ya dengar mungkin di media, di TV, atau mungkin pernah di Google dan lain sebagainya. Banyak penyelundup yang dari luar negeri menyelundupkan ke negara Indonesia dengan melalui udara, dengan melalui laut, bahkan dengan darat dan lain sebagainya. Ini sudah tanggung jawab kita semua, apalagi anak-anakku yang masih pemula-pemula. Yang tadi Bapak sampaikan, kalian sebagai generasi penerus. Kalau kalian sudah mengonsumsi narkoba, Bapak tidak yakin negara ini akan maju. Tapi kalau kalian tanpa narkoba, kalau sekarang lagi digemborkan say no to drug, bahkan di dalam, dan nanti kalau kalian lihat di depan, paling depan itu ada say no to drug, tidak dengan drug. Kalau kalian drug ini di dalamnya narkoba ya. Nah, untuk itu kalian harus tahu. Jangan sampai kalian tidak tahu mana yang namanya narkoba itu apa aja. Bisa ganja, bisa heroin, bisa kayak amfetamin dan lain sebagainya. Ada model kayak pil BK, terus magadon, banyak. Kalian boleh nanti lihat searching di Google apa sih narkoba dan lain sebagainya. Bapak hanya menjelaskan dampak dari narkoba ini. Buat kalian sebagai generasi penerus, ini bisa rusak mental. Jadi kalau kalian mentalnya udah rusak gara-gara ini, kalian tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Rusak spiritualnya, karena apa? Sudah jelas-jelas narkoba ini memang sudah dilarang oleh agama. Jadi kalau kalian dengan narkoba berarti sudah menyalahi aturan agama kalian. Dampak sosialnya, dengan kalian mengkonsumsi narkoba, banyak kejadian kriminal. Karena kalian kemampuannya tidak sadar, bisa jadi ngambil barang orang lain, terus terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Semuanya itu dampak-dampak dari narkoba. Tidak ada yang bagus di narkoba. Semuanya berbahaya buat kalian. Dengan catatan, ada hal-hal yang memang mungkin ditolerir, terutama narkoba ini model khusus untuk membius. Itu memang termasuk narkoba, tapi itu khusus kedokteran. Dan ini tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh orang lain atau yang untuk ditebar di masyarakat, tapi khusus kedokteran. Itu pun tertentu. Ya. Jadi ulang lagi, kalian harus tahu tentang narkoba yang disebutkan ya, ganja dan lain sebagainya. Termasuk nih laki-laki nih, sama dengan laki-laki. Laki-laki yang pernah ngerokok atau yang sering ngerokok itu adalah kalian sudah mulai masuk ke gerbangnya narkoba. Biasanya orang yang mengkonsumsi model narkoba ini, misalnya ganja atau heroin dan lain sebagainya, itu awalnya dari rokok dulu. Yang Bapak tahu, yang pernah Bapak pernah bimtek di tentang narkoba, itu survei membuktikan bahwa orang atau anak atau siapapun yang mengkonsumsi narkoba ini itu awalnya dari rokok dulu. Rokok sudah kecanduan, tambah lagi ke misalnya rokok dilinting pakai ganja dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah sabu ya udah mahal. Nih biasanya kalau yang di pinggiran-pinggiran mainnya main ganja nih. Apalagi sekarang yang lagi booming nih, apa? Tembakau gorila. Kayaknya pernah dengar tembakau gorila? Nah itu pun sama. Nih termasuk indikasi ke sini, ke narkoba. Nah untuk itu kalian harus tahu seperti apa nanti tembakau gorila dan sebagainya. Lebih jelas nanti kalau kalian sudah masuk ke SMA Darangdan secara konvensional umum, kita akan buka nanti
PLBK seperti apa. Bahkan mungkin nanti kalau perlu dari BNN yang tadi Bapak sebutkan ya, Badan Narkotika Nasional. Kalau yang tingkat nasional, provinsi bahkan kabupaten. Itu biasanya mereka bawa, kalau Bapak mohon maaf tidak boleh menyimpan ganja atau yang pernah Bapak tahu, itu kalau Bapak menyimpan udah kena pasal. Nanti Bapak ini penjara. Jadi hanya menyampaikan aja bahwa kalian jangan sampai masuk atau terjerat ke narkoba. Dampak dari yang narkoba yang tadi tentang sosialnya, tentang spiritualnya, termasuk pengetahuan kalian nih, otak kalian akan terganggu. Ini gara-gara narkoba kalian, otaknya nu tadinya pinter, nu ngitungnya cerdas, jadi balelo. Yang gara-gara narkoba, obat kalau obat jadi seberapa? 25, karena apa? Dengan narkoba, karena apa? Sarafnya keganggu. Bahkan mungkin punten, kalau lebih parahnya lagi bisa sakau, bahkan terjadi kematian. Itu yang paling klimaknya. Untuk itu anak-anakku semua, Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang berprestasi, bukan hanya di akademis, prestasi apa aja, yang jelas kalian punya potensial. Saya yakin kalian jangan minder masuk ke Darangdan. SMA Darangdan tidak kalah dengan yang di kota. Apalagi sekarang kemarin Bapak menyaksikan banyak siswa-siswa yang berprestasi, akademisnya bagus, skillnya bagus, apapun bagus. Untuk itu, ulang lagi, silahkan kalian explore. Saya Nutudra, jangan sekali-sekali mencoba untuk tentang narkoba. Merokok pun kalau perlu jangan. Untuk laki-laki, apalagi perempuan. Perempuan nanti dampaknya banyak ya. Diusahakan kalau perlu tidak perlu merokok, jangan merokok. Kalaupun yang sudah merokok belum kecanduan, hilangkan sekedik-sekedik. Tapi kalau udah kecanduan, nah, warning buat kamu ya. Itu mungkin ya yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi anak-anakku, tentang narkoba ini harus kalian tahu, harus tahu gejalanya, harus tahu efek sampingnya, termasuk yang ada di masyarakat, dan jangan sekali-sekali masuk kalian mencoba untuk yang narkoba ini. Itu aja mungkin dari Bapak ya. Selamat berjuang dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, Ibu narasumber, Bapak, Ibu guru, kalian jadi terbuka, kalian jadi anak-anak cerdas, kalian anak-anak kuat, anak-anak yang spiritualnya tinggi, sosialnya bagus, dan pengetahuannya mumpuni. Selamat berjuang. Darangdan bisa juara. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.